Selamat berjumpa kembali Ibu dan Bapak yang saya hormati dalam video kedua dari modul pertama pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama saya Wiwi Awiati dan saya Bambang Niri Mulyono, saat ini sebagai Pusdiklat Teknis Balitbang Dekat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada video kedua ini, kita akan fokus pada topik mengenai bagaimana peran seorang hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dalam video ini akan dibahas mengenai yang pertama, lingkup dari hukum lingkungan, kemudian peran penting dan kompetensi apa saja yang diperlukan bagi seorang hakim lingkungan, judicial activism, serta tokoh hakim yang memiliki visi lingkungan yang dapat kita lihat sebagai role model hakim lingkungan. Pak Bambang, bisakah diceritakan mengenai lingkup atau cakupan dari hukum lingkungan ini seperti apa kiranya? Nah, dari semua hal-hal yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup, tentunya kita sebagai bagian dari aparatur hukum perlu memahami mengenai lingkup hukum lingkungan. Lingkup hukum lingkungan ini tidak terlepas dari tiga hal penting terkait dengan penegakan hukum lingkungan, adalah di bidang administrasi, kemudian pidana dan perdata. Dan ini implementasinya di dalam penegakan hukum juga terkait dengan kewenangan di tiga penegakan hukum ini. Jadi penegakan hukum melalui peradilan tata usaha negara, penegakan hukum melalui peradilan umum dalam prosedur penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. Kemudian dari masing-masing penegakan hukum ini juga akhirnya berkembang juga. Sebagai contoh, di dalam penegakan hukum perdata yang secara konvensional ada dua, yaitu perbuatan melawan hukum dan administrasi misalnya. Di dalam perkembangannya di penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum perdata lingkungan akan banyak berkembang. Sebagaimana kita ketahui, ada prosedur-prosedur yang khusus yang diterapkan di dalam penegakan hukum perdata, misalnya class action, citizen lawsuit, kemudian hak gugat organisasi lingkungan atau yang kita kenal sebagai legal standing. Secara material juga di dalam proses pembuktian ada yang kita kenal strict liability, pertanggungjawaban mutlak. Kemudian juga penting kita harus ketahui bahwa terkait dengan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di situ diatur mengenai bagaimana pihak pemerintah harus menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis misalnya, atau pihak yang akan melakukan usaha atau kegiatan harus menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian peraturan-peraturan pelaksanaan yang terkait dengan kualitas atau baku mutu lingkungan hidup, dan perizinan-perizinan yang harus dipenuhi. Ini sangat penting, harus kita ketahui apa saja yang terkait dengan hal-hal tersebut, supaya nantinya di dalam upaya penegakan hukum para hakim lingkungan lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan hukum lingkungan. Nah, disinilah peran penting hakim, dalam hal ini adalah hakim lingkungan. Yang pertama, sebagai hakim sebagai penentu keadilan lingkungan, tentu saja di sini bahwa pelindungan lingkungan hidup tidak hanya sebatas sebagai prinsip, tapi sudah menjadi norma hukum dalam undang-undang. Di banyak kasus
perkara lingkungan hidup merupakan titik temu dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dengan terbukanya kesempatan untuk membawa perkara lingkungan hidup ke pengadilan dalam ketika prosedur hukum tersebut, maka makin besar pula peran hakim dalam memberikan putusan yang tidak hanya adil bagi masyarakat, tapi juga adil bagi lingkungan. Disitulah perannya sebagai penentu keadilan lingkungan. Kemudian yang kedua, bahwa putusan hakim bisa mencegah kerusakan lingkungan. Logikanya adalah bahwa hakim juga dapat berperan di dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Misalnya, hakim pada peradilan tata usaha negara berperan memastikan mengenai kesesuaian surat keputusan pejabat tata usaha negara terkait dengan perizinan lingkungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam hal terdapat gugatan warga negara atau citizen lawsuit yang diajukan masyarakat terdampak dari kegiatan lingkungan, atau gugatan organisasi lingkungan hidup, legal standing, di mana NGO selaku wakil kepentingan lingkungan hidup. Disitulah putusan hakim sangat penting. Ini upaya-upaya mencegah kerusakan lebih lanjut dari suatu kegiatan atau usaha. Yang ketiga adalah peran penting hakim di dalam pemulihan lingkungan. Kalau tadi terkait dengan pencegahan, di pemulihan lingkungan. Pada perkara pidana, hakim dapat berperan dalam pemulihan lingkungan hidup dengan menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat penghukuman punitif, tapi juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan hidup. Di Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32/2009 telah mengatur opsi mengenai pidana tambahan pada perkara perdata. Hakim juga hendaknya dapat menjatuhkan putusan yang memperhatikan pemulihan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari lingkungan hidup. Kemudian di poin 4 ini, hakim juga bisa menjadi pelopor dari perubahan hukum melalui judicial activism. Jadi ini harus hakim juga bisa berperan sebagai penegak hukum yang progresif, karena hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tapi juga sebagai penerjemah atau penafsir yang roda penggerak dari undang-undang agar hidup. Jadi ini sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat dalam kebutuhan masyarakat. Ini judicial activism ini menjadi hal yang strategis bagi hakim untuk menafsirkan kekosongan hukum. Ini tentunya juga terkait dengan pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum atau rechtfinding. Pak, untuk bisa mewujudkan atau merealisasikan peran penting dari hakim yang menangani perkara lingkungan hidup ini, tentunya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh hakim tersebut. Bisa disebutkan, Pak, kompetensi apa saja yang paling tidak harus dimiliki oleh hakim tersebut? Kompetensi hakim lingkungan itu paling tidak ada 7. Yang pertama adalah hakim lingkungan harus paham mengenai ilmu lingkungan, seperti awal tadi saya sebutkan bahwa tidak hanya hukum lingkungan. Hakim lingkungan juga harus paham mengenai ilmu-ilmu dasar mengenai lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah etika lingkungan.
kompetensi etika lingkungan dan sumber daya alam ini diharapkan bahwa hakim mempunyai kemampuan penalaran untuk menghasilkan putusan mengenai apa yang baik bagi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, prinsip-prinsip etika lingkungan, dan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan kompetensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalam kompetensi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini diharapkan bahwa hakim mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan kerangka pengetahuan lingkungan hidup dan isinya secara konsisten dan koheren untuk mengenali dan menilai praktek manajemen lingkungan hidup baik oleh pemerintah, NGO atau LSM maupun pengusaha-pengusaha yang bisnisnya terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian kompetensi yang keempat adalah kompetensi mengenai hukum lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Nah, hakim lingkungan sudah seharusnya dan sewajarnya bahwa mempunyai kompetensi terkait dengan hukum lingkungan dan sumber daya alam, menguasai pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta adanya kompetensi atau kemampuan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan itu di dalam penyelesaian perkara. Kemudian yang kelima, lain kalau tadi yang keempat itu adalah terkait dengan hukum material. Yang kelima ini terkait dengan prosedur-prosedur, yaitu kompetensi hukum acara perkara lingkungan dan sumber daya alam. Tentunya ini harus banyak dipelajari mengenai hukum acara, yaitu ketentuan mengenai hal-hal yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum material yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran hukum material, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara, termasuk menilai validitas atau valid atau tidaknya bukti ilmiah, menilai sah tidaknya bukti ilmiah sebagai nanti menjadi bukti hukum. Kemudian juga harus menguasai mengenai prosedur-prosedur khusus yang diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan. Yang kita ketahui ini sudah ada perkara-perkara yang terkait dengan class action, perkara-perkara yang melibatkan NGO yang menerapkan legal standing, kemudian juga citizen lawsuit, kemudian juga penerapan mengenai strict liability, kemudian juga bagaimana menerapkan anti SLAPP. Ini penting juga karena sudah mulai banyak muncul ini anti SLAPP di pasal 66. Ini silakan dibaca pasal 66 Undang-Undang 32 2009. Kemudian kompetensi yang keenam adalah integritas, ini yang sangat penting. Seperti halnya Bapak Ibu ketahui bahwa slogannya Pusdikrata ini sini adalah integrity is priority. Jadi ini penting bahwa apabila hakim lingkungan sudah mempunyai kompetensi, sudah benar-benar integritasnya baik, maka semua hal yang terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan penanganan perkara pasti akan mencari hal-hal yang menuju memenuhi sesuai dengan integritasnya tersebut. Ini kompetensi ini akan terus dikembangkan terkait dengan integritas ini. Manakala hakim integritasnya jatuh atau integritasnya tidak baik, sudah dapat dipastikan bahwa produk putusannya pasti
tidak akan baik. Apalagi di dalam penegakan hukum lingkungan, cobaan atau intervensi dari pihak-pihak yang menginginkan perkaranya dimenangkan sangat besar. Bahkan analisis beberapa pakar hukum malah menyebutkan bahwa godaan di proses perkara lingkungan hidup ini jauh atau lebih berat daripada perkara-perkara tipikor, karena lingkupnya juga sangat luas, juga melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kuasa maupun mempunyai kuasa di bidang finansial, sehingga ini juga integritas sangat penting. Kompetensinya harus dimiliki oleh para hakim lingkungan hidup. Kemudian yang ketujuh ini judicial activism, ini satu hal yang seringkali disebut dan sebenarnya bukan hal yang baru, karena kita sudah mengenal mengenai rechtfinding, atau di sistem di common law ada judgment law, meskipun kita juga ada menerapkan mengenai judgment law dengan batasan tertentu. Kompetensi mengenai judicial activism ini adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan ciri kepribadian yang mendukung dan mendorong hakim untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup, meskipun itu tidak sesuatu yang tertulis, tapi harus juga menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan pengertian masyarakat tidak hanya masyarakat lokal, tapi kita juga harus melihat masyarakat secara global, dunia. Nah, itulah yang kompetensi yang harus dimiliki oleh hakim lingkungan hidup, sehingga nantinya di dalam perannya sebagai pemutus di dalam perkara lingkungan hidup mampu menunjukkan kualitas putusan yang benar-benar bisa melindungi dan menuju ke perbaikan lingkungan. Ibu dan Bapak para calon hakim lingkungan, setelah mendengar 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menangani perkara lingkungan, maka kiranya kita bisa sedikit tenang untuk menitipkan lingkungan dan sumber daya alam Indonesia serta generasi-generasi penerus bangsa ini ke tangan Ibu dan Bapak semua. Pak Bambang, apakah ada contoh hakim yang bisa dijadikan role model dalam memutus perkara lingkungan hidup ini? Nah, ini ada role model yang perlu kita lihat dan kita contoh. Ada banyak sebenarnya, hanya saya tampilkan beberapa saja. Di dalam materi yang berupa teks atau narasi, Anda bisa lihat di situ contoh-contoh beberapa putusan yang mengarah pada judicial activism. Ini seperti yang disampaikan oleh Profesor Paulus Aveni Lutulung, bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, yang dalam bahasa Perancisnya la bouche de la loi. Kemudian ada putusannya di Filipina yang memutuskan, ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi Filipina, bahwa hak next generation ini, atau yang kita sebut sebagai intergeneration equity, itu diterapkan oleh hakim agung di Filipina, sehingga perlindungan terhadap hutan. Jadi ini ada semacam gugatan yang terkait yang dilakukan oleh seorang pengacara bernama Antonio Posa. Itu diterapkan asas intergeneration equity yang melindungi hak generasi yang akan datang, meskipun itu masih dalam kandungan, untuk menikmati keharmonisan lingkungan yang baik dan sehat. Demikian pula putusan Profesor Paulus Aveni Lutulung yang mengakui organisasi lingkungan, yaitu WALHI,
Yang waktu itu di undang-undang belum ada pengakuan mengenai legal standing, tapi Profesor Paulus Appendilotulo berani memberikan pengakuan terhadap organisasi lingkungan yaitu WALHI yang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menggugat atau legal standing. Dan kemudian itu akhirnya dicantumkan di dalam undang-undang lingkungan, yaitu undang-undang 2397 dan selanjutnya yang terakhir 32 2009. Banyak sekali putusan-putusan, termasuk juga putusan Hakim Christine Trenorden di mana ada usaha tambak tuna yang di laut yang menurut pengetahuan tidak uncertainty, tidak ada kepastian bahwa dijamin dampaknya akan baik pada lingkungan. Jadi berani Hakim Christine Trenorden berani untuk menolak izin atau mencabut izin tambak ikan tuna tersebut dengan alasan bahwa ketidaktercukupan bukti ilmiah. Ini adalah penerapan prinsip precautionary principle yang kemudian juga sekarang ini berkembang di dalam penerapan oleh para hakim menjadi indubio pro natura. Nanti Bapak Ibu akan banyak belajar mengenai apa itu judicial activism, apa itu prinsip indubio pro natura. Indubio pro natura ini sederhananya adalah apabila alat bukti dirasa tidak cukup, kemudian ada keraguan-raguan bagi hakim, maka di dalam visinya hakim tersebut harus mempunyai visi terhadap lingkungan, sehingga jangan sampai di dalam putusan nanti merugikan lingkungan. Itu adalah secara sederhana mengenai bagaimana menerapkan prinsip kehati-hatian atau precautionary principle. Ini indubio pro natura ini muncul di Kongres Hakim Lingkungan Internasional tahun 2012. Ini merupakan perkembangan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perkara perdata lingkungan. Baiklah Ibu dan Bapak, sampailah kita pada akhir materi kita kali ini dan saya persilahkan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan simpulannya. Sebagai kesimpulan, jadi kalau kita sudah bicara mengenai peran-peran hakim yang Bapak Ibu bisa baca lagi nanti di teks narasi. Kesimpulan, ada 3 hal yang penting terkait dengan peran hakim. Jadi peran hakim ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang pro lingkungan, dan apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup, maka tentunya akan mempengaruhi terwujudnya eco-justice atau keadilan lingkungan, dan berakibat pula kepentingan lingkungan hidup dan keberlanjutannya tidak dapat terlindungi. Ini implikasinya akan banyak sekali, termasuk juga hak-hak generasi yang akan datang juga tidak akan terlindungi apabila putusan hakim ini tidak berpihak pada lingkungan hidup. Kemudian juga di dalam proses penyelesaian lingkungan hidup, hakim harus, ini sebenarnya mirip-mirip. Jadi di dalam proses perkara lingkungan hidup harus memperhatikan deep ekologi. Ini adalah falsafah bahwa dalam perkara lingkungan hidup itu hakim harus memiliki filosofi mengenai perlindungan lingkungan, kepentingan untuk lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa hakim dalam memeriksa notis perkara lingkungan hidup harus mengedepankan aspek-aspek lingkungan hidup. Ini sebagai argumentasi hukum atau pertimbangannya di dalam putusan. Ini adalah tujuannya supaya terwujud bahwa peradilan lingkungan hidup dapat melindungi kelestarian fungsi ekosistem. Jadi inilah yang
kenapa perlu adanya hakim-hakim yang menangani perkara hidup adalah hakim-hakim yang bersertifikat lingkungan hidup, karena pemahaman-pemahaman yang mungkin agak berbeda sedikit dengan pemahaman yang diberlakukan secara umum, seperti misalnya keberpihakan pada lingkungan, dalam artian bahwa keberpihakan bukan berarti ini melanggar imparsialitas, tapi ini adalah supaya mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup atau kelestarian fungsi ekosistem. Jangan sampai nanti putusan hakim itu justru menimbulkan sindiran yang membuat malu korps hakim gitu. Ini ada sindiran satir. Saya rasa ini Bapak Ibu semua sudah tahu, ada putusan waktu itu di Pengadilan Negeri Palembang, dan ini bukan berarti kita ingin menjatuhkan teman yang telah memutus perkara tersebut, tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa putusan yang tidak bisa diterima secara logik itu akan menimbulkan, sekarang ini kan sudah medsos sangat berkembang, hal-hal yang demikian menimbulkan banyak meme atau satir ya, sindiran-sindiran. Nah, ini contoh-contoh bahwa apabila putusan kita tidak bisa diterima akal, ini masyarakat langsung mencibir kata-kata ini, membakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi. Begitu meme atau sindiran ini yang sebenarnya membuat malu juga kita sebagai hakim, karena memang kalau kita pikirkan tidak secara logika juga tidak masuk ini logika hukumnya, apalagi orang yang memahami terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sampai suatu ketika pada saat itu seorang akademisi membuat puisi yang karena jengkelnya ini membuat puisi kepada hakim yang memutus perkara tersebut. Prihatin sekali ya Pak. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Oh iya, bagi ibu dan bapak yang tertarik membaca puisi tersebut bisa diunduh dari wiki. Demikianlah materi topik pertama kita akhiri. Semoga ibu dan bapak dapat memahami lebih baik mengenai persoalan lingkungan dan sumber daya alam, serta bagaimana pentingnya keberadaan seorang hakim yang mempunyai visi, pengetahuan, dan keberpihakan yang baik terhadap krisis ekologi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.